Shalom. Selamat pagi Jemaat GB Betel Kedoya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, buat pagi yang indah yang sudah Engkau berikan buat kami, buat kesehatan, kekuatan, dan Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati ya Bapa, setiap hamba-Mu yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dan kami berdoa juga Bapa, untuk jemaat yang mendengarkan online. Biarlah kiranya kedamaian, sukacita, dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, kita kembali bersukacita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan, yuk. Kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika sampai saat hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang barusan saja kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kesulitan adalah berkat yang menyamar. Blessing in disguise. Mari kita baca Mazmur 105 ayat 16-22 yang berkata demikian. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah ada seorang raja yang ingin memberkati rakyatnya. Karena itu pada suatu malam secara diam-diam dia pergi ke sebuah jalan dan mulai menggali tanah yang ada di tengah jalan itu, memasukkan satu kantong besar berisi uang dan banyak perhiasan. Lalu dia minta beberapa pengawal menggelindingkan batu yang cukup besar sehingga menghalangi jalan tersebut. Keesokan harinya, saudara, orang-orang melihat ada batu yang menghambat jalan mereka. Oh, mereka mulai saling curiga, menuduh dan mengata-ngatai, siapa ini orang kurang ajar yang menaruh batu. Sampai seorang pemuda berkata, sudahlah kalau kita ngomel terus nggak ada gunanya. Ayo bantu saya dorong batu ini. Tapi nggak ada orang yang mau dorong, malah dia dikata-katain, jangan-jangan kamu yang tadi malam itu menggulingkan batu ke tengah jalan ya. Sehingga akhirnya dengan susah payah pemuda ini harus menyingkirkan batu. Dan dia tiba-tiba melihat ada satu kantong besar yang isinya adalah berkat yang luar biasa.
Karena ada tulisan di dalam, siapapun rakyat yang menemukan silakan ambil, karena ini hadiah dari saya. Ada tanda tangan raja. Dari sini kita melihat di balik batu masalah ada berkat Allah yang dicurahkan. Saya percaya penderitaan, kesulitan, masalah adalah berkat Allah yang menyamar. Dan kalau kita bertekun mengatasi semuanya, bukan lagi masalah yang kita alami, tetapi mujizat pertolongan Tuhan yang kita dapatkan. Saudara, Alkitab menceritakan ada seorang yang bernama Yusuf yang menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dia dijual sebagai budak ke Mesir, dia kemudian bekerja di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar yang ditolak permintaan untuk berselingkuh, dan dia dimasukkan di dalam penjara. Saudara, kira-kira 13 tahun masa yang sulit itu dialami oleh Yusuf. Tetapi dia tabah. Dia percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Dan pada waktunya Tuhan menjadikan dia penguasa di Mesir. Mungkin saudara yang juga berada di dalam ibadah ini sedang mengalami pergumulan. Ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit, atau masalah apapun. Tapi jangan kita khawatir, apalagi marah kepada Tuhan. Karena ada pertolongan yang Tuhan akan singkapkan dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa rahasianya Yusuf kuat dalam kesulitan dan bisa muncul sebagai pemenang. Ini juga harus menjadi pedoman firman bagi hidup kita. Bagaimana kita bisa tetap tabah ketika masalah datang sehingga saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ada 4 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Ayat 16 dan 17 tadi berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Saya percaya rencana Allah itu selalu indah bagi kita anak-anaknya. Seperti bapak yang mencintai anaknya dan merancangkan yang terbaik bagi anaknya. Begitu pula Bapa Sorgawi, dia selalu merencanakan yang terindah di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 firman berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan kita cerah di dalam tangan Tuhan. Percayalah saudara, persoalan apapun yang saudara alami bersama Tuhan, ujungnya, hasilnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending, Tuhan masih akan menuntun hidup saudara pada kemenangan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, percayalah, ujung-ujungnya kita pasti akan ditolong Tuhan. Kalau saudara hari ini bilang, kenapa sampai hari ini saya belum ditolong Tuhan? Belum di ujung, tunggu aja sebentar lagi. Ujung-ujungnya akan ditolong Tuhan. Jadi sebentar lagi, nggak lama kalau sudah di ujung, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena dia Allah yang berdaulat untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Saudara, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya. Tapi percayalah, pikiran Tuhan lebih tajam dari pikiran kita. Rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Percayalah, dia selalu baik bagi kita. Tuhan tahu kelaparan akan melanda dunia. Dan keluarga Yakub, Israel yang akan melahirkan Mesias di kemudian hari bisa mati kalau tidak diantisipasi. Itu sebabnya Allah mengutus seorang anak Yakub bernama Yusuf untuk menjadi pelepas. Tetapi dia datang bukan sebagai bangsawan. Dia datang ke Mesir sebagai budak. Dan tidak ada yang paham mengapa Tuhan izinkan itu. Tapi Tuhan adalah ahli skenario yang paling luar biasa. Dia membawa kita seringkali bukan pada jalan yang gampang, jalan pintas, jalan tol. Tapi jalan yang melingkar dan berbatu-batu. Tapi tetap sampai pada tujuan akhir. Dan di jalan yang berbatu-batu itu dia membentuk kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara sekalian, dalam Kejadian 50 ayat 20 setelah Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dan saudara-saudaranya kaget
ketika tahu tentang hal itu, dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang boleh merencanakan yang buruk terhadap kita, tapi kalau kita cinta Tuhan, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi saudara. Itu sebabnya percaya rencana Tuhan selalu indah bagi kita yang berharap kepadanya. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat 28 juga firman berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang akan mengubah yang buruk menjadi baik. Saudara, rencana manusia bisa batal, tapi percayalah rencana Tuhan yang jadi dan ternyata lebih indah dari yang kita pikirkan. Sekian waktu yang lalu ada sebuah rumah di Bandung, persis di samping gereja yang saya gembalakan, mau dijual. Kami sudah tawar-menawar dan angkanya sudah dekat. Dan pemiliknya berkata, tunggu ya beberapa waktu lagi saya kasih kabar. Kita tunggu-tunggu saudara sekalian, kok nggak ada kabar. Dan setelah ditanyakan ternyata sudah dijual kepada orang lain. Beda juga nggak terlalu jauh harganya. Aduh, saya rasa nyesel. Padahal itu rumah di samping gereja jadi bisa ditembus, dijadikan ruang sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi saudara, 1 bulan kemudian ada rumah persis nempel di depan gereja, di pinggir jalan raya. Kalau yang tadi kan di belakang, yang ini persis di depan. Itu ditawarkan kepada kami. Padahal sudah berkali-kali kami menawarnya dan tidak mau dijual. Saudara, dan akhirnya kami bisa membeli rumah yang ada di depan itu. Dan saya mau bilang, kalau kami sudah jadi beli rumah yang di belakang, kita nggak punya uang lagi untuk membeli rumah yang ada di depan. Rencana yang kita pikir bagus digagalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan yang lebih baik buat kita. Jadi kalau engkau sudah punya planning gagal total, jangan marah-marah sama Tuhan ketika satu pintu tertutup. Ada pintu yang lain yang justru lebih besar yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Percayalah, rencana Tuhan itu indah. Ada blessing in disguise. Ada berkat yang menyamar melalui kesulitan. Yang kedua, bagaimana supaya kita kokoh menghadapi segala tantangan? Seperti Yusuf, kita harus percaya pembentukan Tuhan itu bermakna. Ayat 18 tadi berkata, mereka mengipit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Percayakah saudara bahwa kesulitan adalah proses Allah untuk mendewasakan kita? Yusuf mengalami pengalaman yang tidak enak, dia dibelenggu, dia dipasung. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya sifat buruknya dibuang, diganti dengan sifat ilahi. Saudara, Yusuf itu adalah anak manja. Dia anak kesayangan bapaknya kan. Lagi pula dia mengadu, sang pengadu. Jadi kalau kakaknya begini, Pak tahu nggak sih ini begini. Dia itu juga punya mulut besar. Memang Tuhan memberikan penglihatan kepada dia bahwa 11 berkas gandum milik saudaranya akan sujud kepada dia. Tapi dia ngomong sebelum waktunya, nanti kamu semua sujud menyembah aku. Ya sebel saudara-saudaranya dan marah sama dia. Tapi waktu dia diproses oleh Tuhan, akhirnya si anak manja, pengadu, besar mulut ini menjadi orang yang ulet, rendah hati, matang, dan hatinya mau mengampuni orang yang bersalah. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara, Tuhan bisa memakai orang-orang lain di sekitar kita untuk mengasah sehingga karakter kita makin serupa seperti Kristus. Kalau saudara adalah orang yang gampang tersinggung, jangan heran. Tuhan akan menghadirkan orang-orang di sekeliling saudara yang akan menyinggung saudara terus sampai rasa tersinggungmu habis. Kalau saudara ini perasa, gampang marah, gampang ngambek, ada orang yang akan menggosipkan saudara. Mungkin engkau kesal sampai engkau mengizinkan Tuhan membentukmu. Gosip, digosok supaya makin sip, karakternya makin indah seperti Tuhan kita. Saudara, kalau di sini ada sekeping baja yang katakan saja harganya hanya 100.000 rupiah. Kalau itu dibentuk menjadi tapal kuda, maka kita bisa jual
Rp250.000. Tapi kalau sekeping baja tadi diproses menjadi pisau lipat yang bagus, kita bisa jual Rp750.000. Tetapi kalau sekeping baja tadi diproses lebih lama, lebih sakit, lebih rumit, lebih sulit menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa ratusan juta rupiah. Ketika diproses menyakitkan, tidak enak, tapi hasil jadinya itu sesuatu yang berharga. Saudara tahu, banyak ibu-ibu terutama menyukai perhiasan, misalnya mutiara. Tapi mutiara itu kan dihasilkan oleh sejenis kerang. Kerang itu adalah binatang yang refleksnya kurang cepat. Jadi kalau dia lihat ada pasir, ini cangkangnya kan buka begini. Aduh, sakit, pasirnya masuk, baru dia nutup. Dia buka lagi, ada pasir lagi masuk. Aduh, sakit, baru dia nutup. Tapi setiap kali dia kesakitan, sejenis kerang ini atau tiram ini menghasilkan cairan untuk menetralisir rasa sakit. Dan cairan itu makin lama makin banyak, makin menggumpal, makin mengkristal. Dan itulah yang kemudian diambil orang, sebutir mutiara. Jadi apakah mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. Banyak orang senang dengan mutiaranya yang indah, tapi tidak mau prosesnya. Tapi tanpa proses, tidak mungkin ada mutiara yang indah. No cross, no crown. No pain, no gain. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada kesakitan, tidak ada keuntungan, kemenangan yang akan kita peroleh. Saudara-saudara, begitu juga kalau kita punya anak-anak yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya nggak bisa ngerjain PR atau ada hal yang lain. Mendampingi boleh, tapi mengerjakan untuk mereka jangan. Atau ketika mereka sudah lebih dewasa, ada masalah sedikit, atau mereka punya keinginan tertentu, jangan langsung orang tuanya mencukupi semuanya dengan gampang. Anak-anak harus mengalami proses supaya lebih ulet. Karena kalau dia langsung dibantu untuk apapun saja, dia akan jadi pribadi yang maunya gampangan, tidak tangguh, cengeng. Saya ambil contoh. Misalnya ada seekor ulat yang kemudian sedang dalam proses untuk menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah, ketika kita lihat ulat ini di dalam kepompongnya, lalu bergoyang kiri kanan, kelihatannya ingin lepas daripada kepompong dan belum bisa. Lalu saudara bermaksud baik dalam tanda kutip. Saudara membuka cangkang kepompong itu. Ulatnya hidup, mati saudara sekalian. Biarkan saja prosesnya berlangsung. Nanti pada waktunya dia akan terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Setiap orang perlu masuk di dalam prosesnya Tuhan. Dan percayalah kalau kesulitan itu datang, itu seringkali merupakan bagian Tuhan untuk membentuk saudara, memproses saudara. Karena apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah kedewasaan untuk hidupmu, berkat spiritual untuk dirimu. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tangguh menghadapi kesulitan dan tantangan? Yang pertama tadi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Yang kedua kita harus percaya pembentukan Allah itu bermakna. Yang ketiga kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu tepat. Di ayat 19a tadi dikatakan sampai saat firman-Nya sudah genap. Tahukah saudara bahwa Tuhan bekerja tepat pada saatnya, pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, karena itu mari kita sabar menantikan kehendaknya. Yusuf ini 13 tahun loh diproses dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, Firaun mimpi yang tidak bisa diartikan oleh siapapun kecuali oleh Yusuf. Tentang 7 tahun masa kelimpahan yang akan disusul 7 tahun masa kelaparan. Dan Yusuf dengan hikmat Tuhan memberikan solusi. Kumpulkan gandum-gandum pada masa kelimpahan. Lalu jual sedikit demi sedikit pada masa kekurangan. Dan Yusuf dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Saudara, 13 tahun itu lama, menyakitkan. Tetapi menghasilkan kematangan. Buah yang dikarbit itu nggak enak saudara. Tapi buah yang matang di pohon itu ranum. Percayalah
ketika waktu tampak lama, sebetulnya ada proses yang sedang terjadi di sana. Ibu-ibu tidak bisa protes dan bilang, kenapa ya saya ini hamil 9 bulan, udah dicepetin aja 3 bulan. Mati saudara sekalian. Jadi ketika kita menunggu 9 bulan, sebetulnya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada waktunya. Nah, karenanya mari kita tidak jadi orang yang tergesa-gesa, sebab seringkali salah langkah kalau kita terburu-buru. Ingat ke saudara, Abraham pernah mendapatkan janji dari Tuhan, dia akan punya anak dan kemudian mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi istrinya kan sudah tua. Abraham sekitar 100 tahun, istrinya 90 tahun, mana mungkin punya anak. Maka satu kali Sarah bilang gini sama Abraham, Abraham, bagaimana kalau kita tolong Tuhan? Hah? Maksud kamu tolong Tuhan gimana? Iya Tuhan kita tolongin, karena kan kita belum punya anak, janjinya nggak ditepati. Saya kan punya pembantu namanya Hagar, cantik juga toh. Ku izinkan kau malam ini tidur bersama dengan dia. Bagaimana? Setuju atau tidak? Abraham mungkin terdiam. Dan tiba-tiba dia bilang, selama kita nikah, baru kali ini kamu memberikan ide yang bagus. Udah, saya setuju. Dan akhirnya kita tahu saudara sekalian, Hagar hamil punya anak namanya Ismail. Tapi Tuhan bilang, anak perjanjian adalah Ishak. Dan akhirnya Tuhan menggenapkan janjinya bahwa Sarah punya anak bernama Ishak. Tapi gara-gara Abraham kurang sabar sampai hari ini keturunan Ismail berantem terus sama keturunan Ishak. Karena apa? Tergesa-gesa itu. Saya pernah dengar sebuah cerita, ada seorang pilot mengemudikan pesawat kecil dan ada 3 penumpang di dalamnya. Seorang pengusaha, seorang pendeta tua, dan seorang pramuka yang masih muda. Ketika di atas diterpa angin badai, hampir jatuh di pesawat. Pilot bilang, maaf ya pesawat hampir jatuh, jadi silakan ambil parasut masing-masing. Cuma masalahnya di pesawat ini cuma ada 3 parasut, jadi siapa cepat dia dapat. Dan pilot itu kan tahu betul di mana tempat parasutnya. Dia ambil parasut pertama, dia langsung terjun. Dia bilang, sorry ya saya jalan duluan, saya mesti lapor ke lapangan udara katanya. Wah, melihat itu biasanya pengusaha yang terburu-buru karena time is money kan motonya. Maka dia ambil parasut kedua, langsung dia terjun. Sorry ya, saya banyak urusan bisnis. Penumpang 2 lagi, pada parasut sisa 1. Melihat itu pendeta berkata kepada anak muda, ambillah parasut terakhir. Biar kamu terjun ke bawah dengan parasut itu, jumpai ayah dan ibumu. Aku berjumpa dengan Bapa Sorgawi saja. Tapi pramuka ini bilang, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Loh, gimana caranya? Parasut kan sisa 1. Bukan Pak Pendeta, parasutnya ada 2. Karena tadi pengusaha terlalu tergesa-gesa. Jadi yang dia ambil tadi bukan parasut Pak. Ransel pramuka saya katanya. Dia terjun bebas. Maksud saya begini, kalau kita terburu-buru karena kita ingin sampai tujuan, ternyata kita membuat blunder, kesalahan. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Saya pernah mendengar kesaksian. Ada seorang yang bilang begini, puji Tuhan saudara, saya pernah sakit, saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, tapi bersyukur doa saya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Jemaat bingung, apa maksudnya? Lalu dia cerita, rupanya dulu dia bukan orang Kristen, dia pernah sakit, diobati nggak sembuh-sembuh. Sampai satu kali ada seorang temannya bilang, mau nggak saya ajak kamu ke dokter yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Oh ya mau, dokter siapa? Dokter Yesus katanya. Nah karena dia bukan orang Kristen, dia nggak tahu tentang siapa yang dimaksudkan dengan dokter Yesus. Lalu pada hari yang telah disepakati, mereka pergi ke sebuah persekutuan doa di sebuah rumah. Saudara, dan mereka datang agak terlambat, lalu mereka duduk di bangku paling belakang. Mungkin ada hampir 40 orang lah yang sedang ibadah. Nah jadi temennya yang Kristen mendampingi dia, kamu dengerin aja ya, nanti kalau pas sudah waktunya untuk didoakan, saya kasih kode sama kamu, kamu maju ke depan. Saudara, jadi dia ikuti nyanyi-nyanyi. Lalu dia pikir, wih ini dokter Yesus banyak juga pasiennya, ada 40 kali. Waduh, giliran saya kapan ini ya? Tapi pinter juga dia ya, supaya pasien gak kesal menunggu, disuruhnya kita nyanyi-nyanyi.
Lalu ada testimoni, kesaksian tentang orang yang sakit disembuhkan oleh dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus. Dia pikir, oh hebat juga ya, ada testimoni ini, ada kesaksian, boleh juga. Lalu kemudian ada hamba Tuhan yang buka Alkitab, kitab tebel. Dia pikir, wah ini mungkin resep-resepnya kali ya. Dan khotbahnya itu 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Nah setelah amin, ini pengkhotbah bilang, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Temennya bilang, sekarang kamu maju ke depan. Wah langsung maju ke depan, saudara. Sambil melek begini kan. Lalu pendeta bilang, tutup mata. Dia bingung juga, kenapa tutup mata ya? Ya udah, ikuti aja. Lalu kemudian ditumpangin tangan, didoakan. Dan waktu pulang apa yang terjadi? Tidak sembuh, saudara-saudara. Tapi bagus juga karena nggak sembuh, maka minggu depan dia diajak lagi ke sana. Didoakan lagi, minggu depan diajak lagi. Lama-lama pujian penyembahan itu membuat hatinya sukacita, bahkan khotbah itu menguatkan imannya. Akhirnya dia tahu bahwa itu persekutuan Kristen, tapi hatinya sudah terlanjur senang dengan suasana ibadah, lalu dia percaya kepada Yesus. Sampai setelah 1 tahun kemudian, gak sengaja dia berpapasan di sebuah mall dengan dokter yang dulu pernah mengobati penyakitnya. Loh Pak, kok Anda gak pernah datang lagi ke saya? Gimana penyakitmu? Udah sehat tapi saya nggak rasa apa-apa. Ah, mana bisa? Penyakitmu kan berat. Coba kamu dicek ya ke laboratorium. Dia cek ke laboratorium, ternyata semuanya normal. Kenapa? Disembuhkan oleh dokter Yesus. Dan dia bilang dalam kesaksian itu, kalau saya didoakan sekali langsung sembuh. Saya nggak akan datang lagi itu ke persekutuan doa. Karena udah sembuh. Tapi karena nggak sembuh, saya datang lagi. Akhirnya saya bukan cuma merindukan kesembuhan, saya merindukan keselamatan daripada Tuhan. Dan ketika saya percaya Yesus diselamatkan, akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Bukankah ada proses waktu yang dibutuhkan sehingga kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? Jadi kalau saudara sedang mengalami persoalan dan belum ada jalan keluarnya, percayalah waktu Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh menghadapi segala tantangan? Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu benar. Ayat 19b berkata, dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara, kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya. Kalau manusia suka lupa, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Karena itu saudara, pegang janji firman Tuhan. Alkitab itu disebut sebagai kitab perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada ribuan janji-janji Allah dalam Alkitab. Imani janji itu. Seperti Yusuf yang pernah mendapatkan mimpi bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Walaupun lama itu dia tidak alami. Karena dia pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Itu menjadi kenyataan. Kalau hari ini saudara juga sedang mengalami kesulitan, peganglah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang aku alami itu biasa, tidak melebihi kekuatanku. Allah setia, dia akan memberikan jalan keluar kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau saudara rasanya sangat tertekan karena banyak persoalan, pegang Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau hari-hari ini kau sudah mengalami masalah ekonomi, punya keperluan secara finansial, peganglah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Percaya janji Tuhan. Kalau engkau berdoa, bekerja sesuai dengan karuniamu, Tuhan bisa buka jalan. Dan apa yang merupakan keperluanmu dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, karena itu percayalah, di balik semua kesulitan, ada berkat yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Persoalan adalah berkat yang menyamar. Dan kalau kita percaya rencana Allah itu indah. Percaya pembentukan Allah itu bermakna. Percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi.
maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya di balik semua persoalan ada berkat Allah yang menanti. Blessing in disguise. Karena itu jangan kami mengomel, mengutuk, menggerutu. Tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan lebih indah dari rencana kami. Dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Berkat-Mu atas kami yang menerima firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah hadir aplikasi terbaru mobile app GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah dengan baik, mendapat berkat firman Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Buat hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami bisa lakukan. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan buat tim gembala. Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan, walaupun di tengah pandemi tetap bisa melayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka yang mengikuti ibadah online. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong, supaya mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami ingin berdoa juga buat pemerintah yang berkuasa saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo dengan staf-stafnya. Tuhan lindungi mereka. Mereka bisa mengatur pemerintahan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan bisa jadi saksi-Mu di sana. Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami berdoa. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.